Tuhan itu yang kayak gimana. Kita bersyukur kenapa? Karena dalam kepercayaan kita, Tuhan Yesus tuh boleh digambar ya, ada gambarnya. Buat eh, agama yang lain nggak boleh itu digambar ya. Jadi kita masih bisa menjelaskan kepada diri Tuhan itu ya ini loh yang wujudnya seperti Tuhan Yesus. Tapi kan perdebatannya emang gambar Tuhan Yesus itu kayak gitu ya begitu. Nah itu eh, apa ada hal yang lainnya tapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus tuh ada gambarnya gitu ya. Nah, tapi tetap menjadi abstrak. Kenapa? Karena mereka adik-adik usia dini harus real ketemu sosoknya begitu. Gimana caranya tuh untuk bisa memperkenalkan itu kepada adik-adik. Lalu konsentrasinya pendek. Sangat masih bisa dia hidup dalam egosentrisme. Jadi kalau ngomongin soal kepedulian, berbagi dan lainnya pada konteks adik-adik usia dini rasanya belum bisa untuk melakukannya karena ya memang secara psikologis pertumbuhannya memang masih begitu ya. Dia senang berinteraksi sosial walaupun dia sangat egosentris ya. Jadi pengen punya teman tapi dalam ruang egosentrismenya. Pengen ada yang nemenin main tapi mainnya dia yang kendalikan gitu. Itu selalu terjadi ya. Terjadi seperti itu. Dia adalah peniru yang ulung, makanya bahaya banget kalau adik-adik mendapatkan asupan-asupan dari medsos yang nggak dikendalikan oleh orang tuanya. Jadi pada anak-anak seperti inilah bagaimana kita menceritakan kisah tentang kekerasan, perbuatan dosa, perselingkuhan, kisah abstraksi yang kita sebut sebagai kisah-kisah sulit. Ya, nanti kita akan ambil contoh beberapa bagian firman Tuhan. Sekali lagi, tadi kan saya sudah membahas ya, semua itu adalah tentang Tuhan ya, Eh, tentang Tuhan dan kita eh, mempercayai bahwa khotbah kita juga perlu untuk terus memperkenalkan Kristus di dalam cerita kita. Jadi ketika kita menceritakan Tuhan, maka sebenarnya ada tuntutan untuk menceritakan juga Tuhan sebagai penggenapan, Tuhan Yesus sebagai penggenapan Tuhan yang diberitakan di perjanjian lama itu ya. Itu kan disebutkan di dalam Lukas 24 ya. Tuhan Yesus menjelaskan segala sesuatu ketika murid-muridnya itu berjalan ke Emmaus. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan segala sesuatu dalam kitab nabi-nabi dan kitab-kitab Mazmur dan seluruh kitab-kitab Taurat adalah tentang Dia. Dan itu menjadi sesuatu yang penting. Kita sampaikan kepada adik-adik ya. Nah, kalau semua kisah Alkitab itu tentang Yesus, maka penting untuk kita menyatakan Tuhan Yesus dalam kisah kita. Menyatakan Yesus dalam bagian menjadi bagian penting dalam cerita kita itu adalah sesuatu buat tindakan yang penting. Caranya gimana? Kalau kisah Zakius udah gampang ya. Kenapa? Karena dalam kisah Zakius ada Tuhan Yesusnya. Bagaimana kalau kisah-kisah perjanjian lama? Nah, jadi kita seringkali kisah Alkitabnya apa? Nih, jadi gambar Alkitab ini adalah kisah Alkitabnya ya. Kita kalau melihat ini kisah Alkitabnya ada di sini ya. Kisah Abraham, kisah Daud, kisah Simpson, kisah apa lagi nih ya, yang perjanjian perjanjian lama ya. Lalu kita itu secara cepat sekali lalu mengambil penerapannya. Dan itu menurut saya itu prinsip kita. Jadi prinsip kita itu menjadi penting sekali untuk apa? Menegaskan bahwa apapun kisah tentang yang kita sampaikan dari Alkitab harus ada Kristus Yesus di dalam kisah kita, begitu. Saya kasih contoh ya, kakak-kakak. Kakak-kakak pasti sangat kenal dengan kisah eh, Daud mengalahkan Goliat ya di 1 Samuel 17 gitu. Apa yang biasanya menjadi pesan utama dari kisah Daud dan Goliat? Ada yang mau buka mic? Apa yang menjadi pesan utama dari kisah Daud dan Goliat? Silakan, kalau ada mau sampaikan open mic boleh, atau tulis di chat box juga boleh. Apa pesan utama?
Mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Mengandalkan Tuhan dalam segala hal ya Kak. Terima kasih Kak. Ada lagi nggak yang lain? Kalau menurut saya itu adalah tentang kekudusan nama Tuhan yang tidak boleh apa ya, tidak boleh dilanggar, dan itu benar, yaitu karena Goliat kan menghina nama Tuhan, dan Daud apa ya, menyadarkan Goliat gitu, mengalahkannya bahwa nama Tuhan itu kudus gitu. Terima kasih Mas Agis ya. Jadi tentang memelihara nama Tuhan ya, kita harus menguduskan nama Tuhan. Ada lagi? Tuhan sumber pertolongan dan kekuatan saat Ter- mengalami kesesakan. Terima kasih Laksana Suci ya. Tuhan itu sumber kekuatan ya saat kita menghadapi kesesakan. Nah, jadi kita bisa mengambil banyak sekali nih pesan utama. Tapi sekali lagi ingat, pesan utama selalu tentang Tuhan. Ya, saya sering tuh dengar kisah Daud Goliat itu pesannya gini, adik-adik, adik-adik harus jadi seperti Daud yang melawan Goliat-Goliat hidupmu. Itu kelihatannya keren, Kak. Ya. Tapi ingat, kisah kita itu kisah tentang Tuhan, bukan tentang Daud. Nah, ini kalau kita melekatkan pada manusianya, kisah Daud, sehingga jadi moralitas. Kita jangan takut, kita harus berani. Itu tuh pesan-pesan moralis yang juga agama lain juga sampaikan, Kak. Tapi kita adalah pengajar Alkitab. Kita ini memperkenalkan Tuhan. Maka pesan tentang Tuhan itulah yang kita perlu sampaikan. Bukan tentang Daud, ya, tapi tentang siapa Tuhan. Maka caranya begini. Kita kalau dapat kisahnya, kan kisah Daud dan Goliat nih ya, maka kita runtut dulu pola kisahnya. Pola kisahnya gimana? Misalnya gini ya. Dalam kisah 1 Samuel 17 itu Daud dan Goliat kan ada putus asa ya. Ada putus asa di mana Saul dan pasukan Israel itu pagi-pagi benar mereka berbaris. Lalu setelah mereka berbaris, Goliat datang berkata dari jauh, bubar langsung takut gitu. Dan itu dilakukan selama 40 hari, Kak. Ya. Lalu Daud datang. Lalu setelah Daud datang, Goliat dikalahkan. Lalu pasukan Saul dan pasukan Israel itu menjadi berani dan hidup dalam kemenangan. Pola ini, Kak, itu sama dengan pola keselamatan dalam Yesus Kristus. Ada dosa, ada aksi Allah dalam penebusan, ada pemulihan yang Tuhan lakukan. Jadi polanya ada belenggu dosa, adik-adik seperti Daud, kisah Daud dan Goliat. Saul dan pasukannya harusnya berani, tapi ternyata mereka sudah berbaris pagi-pagi, mereka menjadi takut lagi. Bukankah kita juga begitu adik-adik? Belenggu dosanya kita sentuh. Setiap pagi hari kita mau hidup dalam kekudusan, tapi baru saja sampai beberapa waktu di sekolah, kita udah menyontek, udah bohong, kita jatuh dalam dosa. Tapi seperti kisah Daud dan Goliat, Daud datang, dia berperang atas nama Tuhan, dia mengalahkan Goliat. Kita juga ngalamin hal serupa adik-adik. Yesus datang menjadi manusia, bahkan mati menebus dosa kita. Sama seperti kisah Daud dan Goliat. Goliat kalah, pasukan Israel menjadi berani dan akhirnya mereka menang. Kita juga begitu. Nah, kita jadi punya proses yang menyandingkan kisah Daud itu pada kisah tentang Tuhan. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang menebus, Tuhan yang datang, Tuhan yang memberi kemenangan. Itu pesan-pesan yang kita bisa sampaikan ya. Nah, sehingga ketika kita ngomongin soal relevansi hari ini, lalu pesan buat adik-adik apa? Karena di dalam Tuhan ada pengharapan dan kemenangan, maka hiduplah juga dengan berani. Kita hiduplah dengan segala apa yang Tuhan sudah nyatakan itu. Pola itulah yang kita terus jadikan sebagai pola kalau menceritakan kisah Alkitab, selalu
cari ada Kristusnya di mana. Nah, mungkin kakak pernah dengarnya, inilah cerita yang kristosentris ya. Beberapa mengatakan kristotelik ya. Kristo dan teleos, tujuan utamanya adalah tentang Kristus ya. Nah, itu yang kita harus temukan polanya. Sekali lagi, ingat pesan utama selalu tentang Tuhan. Dan pesan itu harus kita sandingkan dengan Tuhan Yesus sebagai yang utama. Dan Tuhan Yesus inilah yang sebenarnya menjadi penggenapan dari kisah-kisah perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru, pasti ada Yesusnya ya, apalagi dalam kisah Injil begitu. Nah, maka kita harus sematkan itu dengan pola yang seperti ini ya. Kita menyampaikannya dengan melihat pola-pola di dalam Kristus yang ada di dalam cerita. Nah, bagaimana dengan kisah sulit? Kisah sulit sekali lagi ya, saya sampaikan ini kisah kekerasan, kisah perzinahan, perbuatan dosa, begitu. Gimana nih ceritain ke adik-adik ya, begitu. Nah, kita harus kembali lagi menangkap pola pesannya. Jadi, langkahnya bagaimana caranya? Pertama, temukan pesan utama. Nah, pesan utama sekali lagi selalu tentang Tuhan. Sehingga adik-adik itu mengenal siapa Tuhan ya. Karena Tuhan itu terlalu abstrak buat adik-adik usia dini, maka kita bisa sematkan pengenalan akan Tuhan itu pada hal-hal nyata. Seperti kehadiran orang tua atau guru ya. Adik-adik, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Nah, itu tuh sangat abstrak buat adik-adik. Tuhan itu gimana ya, Kak? Mengasihi itu kayak gimana? Itu abstrak buat adik-adik. Tapi kalau kita mengatakan, Tuhan itu seperti papa mamamu yang selalu memelukmu, selalu memberikan kamu makan, selalu melindungi. Itulah Tuhan yang mengasihi. Oh, adik-adik langsung tahu, oh kayak gitu tuh Tuhan ya, kayak papa mama. Dan itu menjadi nggak abstrak lagi buat adik-adik karena nyata ada hal yang real di dalamnya. Nah, ini maka penting sekali kalau sekolah minggu selalu terkoneksi dengan program parenting ya. Kenapa? Kan kita memperkenalkan Tuhan melalui papa mama. Lah kalau papa mamanya nggak ideal ya, tukang pukul, tukang bohong, nggak pernah menjaga, susahlah kita nanti langsung menceritakan tentang Tuhan. Tuhan itu seperti papa mama. Oh, berarti Tuhan jahat ya. Waduh, repot lah kita. Nah, kita perlu ada program parenting yang kita juga ikut sertakan orang tua supaya bisa ya membantu kita. Ya sebenarnya kebalik sih ya. Kita lah yang membantu orang tua ya. Sebenarnya kan tugas orang tua yang membantu menumbuhkan iman ya. Jadi temukan dulu pesan utamanya ya. Pertama itu. Ya, istilah-istilah yang mudah dimengerti dan ramah anak perlu kita cari. Nah, kita perlu menemukan kata ganti pada istilah-istilah yang sulit dimengerti atau yang tidak ramah anak. Tadi ya seperti abstraksi yang saya sebutkan, Tuhan mengasihi. Lalu apa nih yang bisa kita sampaikan? Atau kisah-kisah yang nggak ramah anak, misalnya pembunuhan, perzinahan. Nah, itu tuh kita harus kembalikan fokus utamanya ke pesan utama, bukan pada hal-hal detail itu ya. Lalu sampaikan dengan utuh dan sederhana. Itu proses ketiga. Setelah kita temukan pesan utama, istilah-istilah yang sulit dimengerti kita carikan kata gantinya, lalu sampaikan dengan utuh dan sederhana. Pautkan pesan utama yang mau diberikan, maka penting bagi kita itu untuk menyampaikan kisah ini secara utuh dan sederhana. Nah, konsep 3 ini ya, kakak-kakak, kita mau latihan nih, mau simulasi ya. Atau sampai sini dulu ada pertanyaan nggak, Kak? Silakan kalau ada pertanyaan saya bahas dulu ya. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan ya. Sampai sini dulu. Dari saya, Pak Pendeta. Boleh, silakan, Kak Aglis. Mumpung tadi disampaikan tentang kristosentris ya, bahwa memang kita dulu juga pernah mendengar hal itu tentang bahwa dalam setiap cerita Alkitab itu mesti ada Tuhan Yesus yang dimasukkan gitu. Minggu ini kami tuh dalam praktis kami minggu ini mengajar tentang cerita Esther dan Mordekai, Pak. Jadi di bagian akhir tuh saya pakai pendekatan tindakan cinta seperti Tuhan Yesus yang rela berkorban untuk kita semua gitu. Seperti Esther yang rela berkorban mesti menghadapi kematian gitu. Karena kan
kalau di cerita itu dikatakan orang yang tidak dipanggil menghadap raja satu hukumnya yaitu mati gitu. Termasuk Ratu Esther gitu. Tetapi karena tindakan cintanya kepada Israel, orang Yahudi yang akan dibinasakan, jadi dia rela menanggung resiko yang begitu besar itu. Nah, saya di bagian akhir tuh pakai pendekatan itu adalah tindakan cinta, sama seperti Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu untuk menebus kita, yaitu rela menghadapi pengorbanan yang begitu besar untuk menyelamatkan kita. Saya pakai pendekatan itu, boleh Pak? Baik Kak Agnes, makasih ya untuk contoh yang baik sekali nih ya. Jadi ketika kita menemukan kisah Alkitab, maka prosesnya kita selalu temukan dulu ya pola pesannya gimana nih. Seperti kisah Daud Goliat tadi ya, polanya gimana. Habis polanya bagaimana, lalu kita sematkan pola yang sama dengan kisah Yesus Kristus. Polanya Yesus Kristus itu kan sebenarnya ada 4 ya. Polanya itu adalah penciptaan, habis itu ada kejatuhan, lalu ada penebusan, dan ada pemulihan. Nah, seperti yang kita sama-sama apa tuh namanya gumuli dalam kisah episode itu ya, yang minggu lalu kita ngomongin soal episode Alkitab kan ada 9 ya. Nah ini sebenarnya kita juga bisa merangkumnya menjadi 4 ya, 4 yang menegaskan sesuatu yang penting yang bisa kita sampaikan kepada adik-adik. Pola itu yang kita tangkap Kak ya. Jadi pola itulah yang kita akan bawa kepada adik-adik dan akhirnya adik-adik tuh menemukan pola yang baik untuk kita bisa menyampaikan kepada adik-adik ya. Jadi polanya seperti ini Kak, saya coba tampilkan ya. Supaya kita lalu bisa menangkap apa yang bisa kita lakukan ketika ada kisah-kisah di Alkitab dan kita tetap menyampaikan tentang Kristus. Di kartu benang merah itu ya, ada kartu benang merah Kristus. Kartunya kayak gini Kak. Jadi pertama itu adalah kisah tentang ya ini ya. Pertama tentang penciptaan ya, tentang penciptaan. Maupun pria harus diganti merah dulu. Nah, gini. Tentang penciptaan ya. Segala sesuatu yang baik. Dalam kisah Esther harusnya setiap kita itu yakin akan penyertaan Tuhan. Yakin bahwa Tuhan menyertai. Tapi kan tekanan luar biasa, mau ada perburuan massal, Mordekai gelisah ya. Kamu berdoalah gitu. Nah, kegelisahan itu termasuk dalam satu bagian yang kita sebutkan sebagai kejatuhan dalam dosa. Harusnya yakin penyertaan Tuhan, ternyata kita ragu. Apa yang dilakukan Tuhan? Ya, Tuhan melakukan ini, penebusan ya. Penebusan ini yang Tuhan lakukan, yaitu akhirnya Esther mau berdoa menghadap raja, berpuasa lalu menghadap raja. Dan kisah kita berujung pada apa? Pemulihan ya. Pemulihan di mana orang-orang Israel dipulihkan. Ini tuh sama seperti menjelaskan tentang penciptaan ya. Yang pertama penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, ada penebusan dalam Yesus Kristus, lalu ada pemulihan ya. Dalam semua kisah ini ada terus Kak ya, ada terus yang kita bisa temukan. Misalnya Daud Goliat ya. Polanya juga ada Kak. Pertama, ada penciptaan. Harusnya pasukan Israel berani. Tapi ternyata Saul dan pasukannya tawar hati. Ya, kejatuhan. Lalu Daud datang, Goliat dikalahkan. Pasukan Israel jadi berani lagi. Nah, gitu ya. Polanya itu gitu. Nah, dalam kisah Esra juga kita bisa temukan pola itu. Apa yang Lose Agis lakukan itu sudah tepat ya. Lose menemukan polanya lalu disandingkan kepada Kristus. Itulah cerita yang Kristusentris ya. Jadi bisa kita sematkan itu pada kisah-kisah di Alkitab supaya adik-adik tahu, oh Tuhan itu dalam Yesus Kristus terus berperkara. Bahkan sekalipun di kitab Esther nggak disebutin nama Tuhan satupun, tapi ternyata Tuhan tuh berkarya dalam situasi yang bahkan Allah tidak dikenal. Nah itu bisa kita lakukan Kak ya. Betul Kak Aglis, itu contoh yang baik sekali yang Kak Aglis boleh sampaikan untuk membuat kita akhirnya tahu gimana sih menyampaikan prosesnya gitu.
Semoga menjawab ya Kak Iglis ya. Terima kasih Pak Ada lagi Pendeta nggak? ya. Iya, nanti lagi Pak. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, silakan ya. Untuk nanti kita alurnya bisa diperkaya ya. Saya lanjutkan dulu ya kalau belum ada ya. Atau ada, silakan kalau ada. Oke, belum ada ya. Kalau nggak ada, kita akan coba latihan ya. Latihan menyampaikan kisah-kisah sulit dengan pola ini ya. Pertama temukan dulu ininya, konsepnya ya. Temukan dalam pesannya apa. Kemudian setelah itu istilah yang mudah dimengerti pada anak, lalu sampaikan dengan utuh. Saya kasih satu soal ya. Coba kakak-kakak baca 2 Samuel 11 ya. 2 Samuel 11. Kisah Daud dan Batseba. Nah, gimana nih kalau ini kita mau sampaikan kepada adik-adik ya dalam kisah Daud dan Batseba tuh gimana menyampaikannya kepada adik-adik nih? Gitu. Nah, ya, itu ada di 2 Samuel pasalnya yang ke-11 ya. Ayat 1 sampai dengan itu ayat yang cukup panjang, tapi kakak-kakak cukup tahu ya kisahnya ya. Ayat 1 sampai 27 itu adalah kisah Daud dan Batseba. Nah, coba temukan pesan utamanya. Lalu kisah Daud dan Batseba itu kan ada perzinahan gitu ya. Nah, coba kita temukan apa istilah yang mudah dimengerti ya. Lalu kita nanti akan sampaikannya secara khusus dan sederhana. Saya kasih waktu dulu ya. Saya mau kasih waktu kakak-kakak untuk menemukan apa pesan utamanya, istilah yang dimengerti apa, dan gimana menyampaikannya. Silakan, saya kasih waktu dulu. Nanti kita berbagi ya. Atau kalau ada yang berbagi, ada yang siap, bisa open mic dan sampaikan. Kalau udah ada yang siap, boleh open mic sampaikan ya. Kalau belum ada, boleh saya coba Pak? Boleh, Takut silakan, salah silakan. tapi. Jangan tahu salah, Eh, kita belajar. Ya, saya ingin mencoba menyoroti kelemahan utama manusia, terutama laki-laki. Ya, jadi saya ingin menggunakan apa ya? Temukan pesan utamanya yaitu tentang godaan gitu. Mestinya Daud yang anak Tuhan dan juga itu tuh bisa apa ya? Menahan godaan gitu loh.
Tapi ternyata dia tidak bisa dan jatuh di. Jadi saya pakai istilah godaan. Bukankah seringkali dalam hidup kita juga gampang sekali jatuh di dalam dosa dan banyak hal dalam godaan-godaan yang lain gitu. Nah gitu. Baik. Jadi saya sampaikan mungkin cerita. Nah itu aja Pak, saya barangkali. Ya. Oke, makasih Kang Glis. Ada yang mau menanggapi nggak jawaban dari Kang Glis nih? Pesan utamanya adalah tentang menahan diri terhadap godaan ya, gitu. Ada yang menanggapi? Atau ada yang punya perspektif lain? Itu kalau saya boleh coba, itu kalau perikop sebelumnya kan sebenarnya penyertaan Tuhan kepada Daud itu luar biasa ya Pak ya. Mhm. Dalam peperangan, menang segala macam gitu. Bahkan dikatakan Daud mengalahkan berlaksa-laksa gitu ya. Nah, itu berarti kan Tuhan sebenarnya menyertai hidup Daud. Seperti tadi Bapak Mhm. bilang, mungkin bisa dikategorikan itu kepenciptaan gitu ya. Tapi Mhm. setelah dikasih kemenangan itu justru Daud bukannya mungkin tetap hidup benar atau gimana di hadapan Tuhan menjaga kekudusan, tapi justru ketika ada godaan seperti Los Aglis tadi bilang, dia mengalami kejatuhan gitu. Dengan kelemahannya dia juga punya kelemahan, dia jatuh di dalam dosa. Nah, mungkin nanti Hmm. dikaitkannya juga sama dengan seperti tadi ya, Yesus itu mengasihi semua orang walaupun kita berbuat dosa, tapi Tuhan tetap mengasihi kita kalau kita mau kembali kepada Tuhan gitu. Mungkin gitu ya. Terima kasih, Lasa Suci ya. Jadi kalau diringkas pesan utamanya menurut Lasa Suci apa? Pesan utama dari kisah ini apa? Harus tetap setia kepada Tuhan, Oke, terima menjaga kasih. kekudusan. Baik. Jadi tadi ada dua pendapat ya tentang menjahan godaan dan juga tentang setia dan menjaga kudusan ya. Ingat sekali lagi, kisah kita itu adalah kisah tentang Tuhan. Jadi saat kita lalu larinya ke manusianya, langsunglah kisah kita jadi pesannya moralitas. Jaga kekudusan, tahan dosa. Itu tuh tentang manusia, Kak. Ya. Jadi kita perlu untuk menemukan, selalu temukan tentang Tuhan seperti apa dalam kisah kita. Kan seluruh kisah ini adalah tentang Tuhan. Di balik kisah Daud dan Bathsheba ada tentang Tuhan. Di balik kisah Esther dan Mordekai ada tentang Tuhan. Tuhan itulah yang kita sampaikan kepada adik-adik. Nah, ini penting untuk kita berikannya. Jadi kalau dalam kisah Daud dan Bathsheba, maka kita temukan dulu tentang Tuhan yang seperti apa di dalam kisah ini. Yuk, kita coba cari ya sama-sama ya, sambil kita belajar. Dalam kisah di 2 Samuel 11, kan ada kisah tentang Daud mengambil dia, Bathsheba, lalu tidur dengan dia. Di ayat 4 tuh. Ya, kita bisa lihat itu tuh kisahnya ya. Lalu pada 2 Samuel 4 yang tertulis Daud mengambil dia lalu tidur dengan dia, lalu disusul dengan ada satu kesalahan Daud lagi yang lebih fatal. Ayat 15. Tempatkanlah Uria di barisan depan dengan pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Ini nih pembunuhan berencana nih. Ini kalau di KUHP nih hukumannya mati. Jadi yang dilakukan Daud nih parah banget gitu. Nah, dalam kisah kita, dalam kisah Daud dan Goliat, ada Nathan kan. Itu kalau kita terusin kisahnya, maka ada kisah tentang Nathan yang menegur Daud. Nah, kisah ini tuh adalah kisah tentang bagaimana Tuhan mau orang-orangnya itu benar-benar mau mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Maka pesan utama kisah kita ini adalah kisah tentang Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan yang meminta mengakui segala kesalahan ya. Ini kalau kita
meruntut pada bagian kita ini, maka kita akan menemukan beberapa pesan yang kuat banget tentang Tuhan sebenarnya. Jadi Tuhan yang maha tahu ini, ya. Tuhan tahu perbuatannya eh, Daud dan Batseba. Tuhan tahu rencana Daud, ya. Nah, ini yang menjadi pesan kita, ya. Nah, karena ada kisah-kisah eh, yang rumit dalam kisah kita nih, ya. Misalnya Daud tidur dengan Batseba begitu, ya. Nah, ini nih harus kita sampaikan dengan berpaut pada pesan yang kita agar umatnya itu mengakui segala kesalahannya. Dalam kisah Nathan dan Daud itu kan dikisahkan ada seorang yang punya domba satu-satunya, lalu dombanya itu dirawat dengan baik, terus akhirnya diambil kan gitu. Nah, kita jangan ceritain kisah ini tuh lalu membahasnya detailnya pada Daud tidur sama Batseba begitu. Bukan. Tapi kisah itu adalah kisah Daud mencuri Batseba. Kisah Daud yang mengambil yang bukan haknya. Kan Batseba istrinya Uria kan. Jadi Daud tuh ngambil. Nah itu tuh yang lebih real buat anak-anak usia dini. Kakak-kakak jangan ceritain pada anak usia dini tentang ya Daud tidur sama Batseba gitu. Teksnya memang mengatakan itu, tapi kan itu bukan pesan utamanya. Pesan utamanya adalah tentang Tuhan yang tahu perbuatan kita dan minta kita mengakui segala kesalahan. Maka kisah kita itu harus kita angkat adalah pesan utamanya, bukan detail-detail kecil seperti tidur sama Batseba dan lainnya gitu. Jadi ketika ada teksnya tentang tidur dengan Batseba, itu tuh dalam kisah Nathan memberitahukan Daud, itu kisah tentang domba yang diambil, mencuri domba orang lain. Nah, kita lebih menjadi real itu. Ya itu kan abstrak sekali buat adik-adik. Maka menjadikan itu akan susah untuk dicerna. Tapi kalau mengambil yang bukan dimilikinya, oh relevan buat adik-adik. Oh, aku juga pernah ngambil punya orang lain nih, ya. Nah, kalau dalam kisah Daud membunuh Uria ya, untuk menutupi kesalahannya, nah itu yang kita juga bangun juga di bagian kedua di 2 Samuel 11 ayat 15 itu ya. Ketika Daud akhirnya mengatur rencana pembunuhan itu kan sebenarnya pesan utamanya adalah yang ini nih, ya. Tidak mengakui dan akhirnya menambah kejahatan. Nah, inilah problem utama dan juga lalu pesan utamanya jadi jelas bahwa Tuhan tuh tahu segala perilaku kita dan Tuhan mau kita mengakui kesalahan. Dalam konteks anak-anak usia dini, ini sangat abstrak, maka kita bisa sandingkan dengan pengalaman mereka dengan papa mamanya ya. Jadi pengalaman mereka dengan papa mamanya inilah yang kita bisa sandingkan. Seperti papa mama atau guru yang senang sekali kalau adik-adik mengaku dosanya, kesalahannya adik-adik saat adik-adik berbuat salah. Wah, itu ternyata tuh Tuhan tuh mau kita jujur mengaku kesalahan di hadapan Tuhan. Udah deh, yang bagian ketiga tinggal kita sampaikan dengan sederhana ya. Proses yang kita sudah rangkumkan itu ya. Jadi kita prosesnya bisa kita lakukan dengan lebih sederhana. Sampai sini dulu kakak-kakak. Ada yang mau ditanggepin nggak? Jadi kalau detail-detail kecil jangan terlalu lama dengan detail-detail itu karena itu nggak bisa dicerna untuk adik-adik. Tapi pesan utama tetap bisa dicerna untuk adik-adik ya. Bolehkah kakak-kakak kasih reaction kalau kakak-kakak mulai tahu polanya? Boleh kasih reaction kalau kakak paham menemukan pola dari kisah kita. Oke, cuma satu, dua, tiga. Oke, puji Tuhan ada ya yang tahu ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ya? Lanjut lagi, latihan lagi ya. Kita lagian lagi pakai kisah yang lain. Nah, yang berikut saya mau ambil kisah
yang cukup dikenal juga adalah kisah Kain dan Habel. Ya. Silakan boleh buka di Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 16. Apa pesan utamanya dan adakah istilah-istilah yang lebih ramah anak? Ya, ingat dalam kisah anak ini. Lalu gimana caranya? Ya, oke. Silakan coba baca dulu, temukan pesan utamanya. Lalu ingat selalu pesan utama tentang Tuhan. Dan lalu kita akan diskusikan. Kalau udah siap, boleh open mic, sampaikan ya. Kalau belum, saya kasih. Kalau udah ada yang siap, silakan open mic ya. Tuhan, kalau saya coba tentang Tuhan yang Tuhan yang tahu isi hati manusia. Oke, makasih loh Susi ya. Oh, bagus nih. Udah menetap pada Tuhan. Tuhan yang apa? Tuhan. Kisah ini tentang Tuhan. Ya, apapun kisahnya, kisah ini kisah tentang Tuhan. Terima kasih loh Suci ya. Kalau Tuhan tidak meninggalkan di saat kita berdosa, Oke, bagaimana? bisa juga ya. Jadi kan dalam kisah Kain dan Habel ada kisah di mana dilindungin ya Kain ya, walaupun sudah melakukan kesalahan, tapi ketika Kain ngomong, aduh, hukumanmu itu terlalu berat bagiku, nanti orang yang tahu aku langsung aku dibunuh. Lalu Tuhan melindungi dia ya. Jadi ada karya Tuhan di balik segala hukuman itu ya. Makasih Kak Sali ya. Kalau Ada lagi? Tuhan sebagai pengkain dan berseri-seri jika engkau berbuat baik, jika engkau itu intinya itu. Bagus, bagus ya. Los William. Jadi itu bagian penting juga tuh. Tuhan tuh ingetin terus loh kita. Ingetin lagi. Nah, itu tuh bagian penting. Jadi yang utama adalah Tuhan. Jadi jangan berhenti pada Kain dan Habelnya, jangan berhenti pada Daud dan Betsebanya, tapi berhentilah pada Tuhan seperti apa. Kita cari Tuhan seperti apa dalam kisah itu ya. Nah, dalam kisah Kain dan Habel Tuhan seperti apa? Nah, temukanlah Tuhan seperti apa dalam kisah itu ya. Nanti pendekatannya bisa uh,
yang ayat yang tadi disampaikan Kak Losu William tentang Tuhan yang mengingatkan, atau Kak Sali Tuhan yang terus Lindungi. melindungi ya. Atau tadi Losu Suci juga menyampaikan yang lain. Yang penting Tuhan seperti apa? Itu pesan utama. Ini runtut kan ya, supaya adik-adik usia dini itu eh, tahu ada cerita tentang Sakius, ada cerita tentang Kain dan Habel. Nah, maka ceritakan dengan runtut itu penting. Menurut kakak ya, nggak ramah anak yang mana? Pembunuhan ya. Bagian pembunuhan. Pembunuhan ya, gitu ya. Nah, inilah yang kita cari penggantinya apa nih? Maksudnya jangan ngomong membunuh gitu ya, itu dalam perspektif pelayan anak itu nggak ramah anak tuh gitu ya. Maka kita perlu Oke. mencarinya. Jadi apa yang kita bisa gantikan adalah ya ini, menyakiti saudara. Nah, aku kalau mau ya, itu bukan nyakitin adikku. Nah, itu yang bisa menjadi pintu masuk kita untuk menjelaskan apa yang dilakukan Kain terhadap Habil. Itu tuh menyakiti saudara gitu. Nah, pesan utamanya bisa kita angkat ya. Tuhan yang mengingatkan, seperti yang Kak Loso William sampaikan. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menghukum. Kan ada hukuman yang disampaikan oleh Tuhan ya. Itu sama seperti mami papi di rumah. Sama seperti guru-guru di sekolah. Bahwa kalau kamu melakukan sesuatu, papa, mama udah ingetin ya. Sama seperti Tuhan mengingatkan gitu. Atau Tuhan yang menghukum. Sama seperti juga Tuhan papi mami kalau kamu melakukan kesalahan, ada yang papi mami lakukan. Gitu ya. Itu bisa jadi pintu masuk. Lalu kita bisa mulai menceritakan dengan penekanan pada ayat yang pertama sampai dengan 16 ya. Dengan runtut supaya adik-adik tahu kisah tentang Kain dan Habil. Nah, gitu. Sampai sini dulu. Ada yang mau tanggapin nggak? Kalau kakak merasa mendapatkan sesuatu pola yang terbaca untuk menyampaikan kisah sulit ini dan mulai paham, boleh kasih reaction. Oke, thank you. Ada beberapa yang lain semoga juga. Oke, sip. Nah, satu lagi deh ya. Satu lagi, latihan satu lagi. Seba, kemudian ada Kain dan Habel. Ada satu lagi nih, kisah yang juga ini adalah bayi-bayi Israel dibunuh. Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Silakan, boleh dibaca dulu, Gumuli, apa pesan utama yang mau kita sampaikan.
Sudah boleh Pak Pendeta? Silakan, langsung aja. Ya, oke. Menurut saya temu pesan utamanya itu Tuhan yang memelihara atau menjaga, yaitu melalui dua orang bidan yang takut akan Tuhan. Jadi rencana jahat mereka, Raja Mesir yang tidak kenal Allah itu mau membinasakan Tuhan, membinasakan anak-anak Tuhan, yaitu membunuh umat Israel bayi kecil laki-laki. Paling tidak Tuhan gagalkan dengan dua orang yang takut akan Tuhan itu. Mantap. Apa ya? Wah, Ya, jadi Tuhan yang fokusnya, memelihara. Tuhan yang memelihara ya, Tuhan yang melindungi. Pesannya. Ya. Terima kasih Lausa Agnes ya. Jadi itu penting banget tuh ya. Jadi kita fokus pesan utamanya tentang Tuhan. Itu bagus banget Lausa Agnes. Terima kasih. Nah, kalau kita udah fokus utamanya pada Tuhan, agar ini nggak jadi abstrak, kita harus cari perilaku orang tua. Ya, sama seperti papi mamimu yang melindungi kamu. Kalau ada orang yang mau jahat, papi mami jagain kamu. Nah, itu tuh menjadi lebih nyata buat adik-adik karena abstraksinya kayak gimana ya? Itu abstrak sekali buat adik-adik mendengarkan cerita. Karena kan ini anak usia dini ya. Kecuali anaknya kan udah, kalau udah besar, udah abstraksinya lebih utuh, akan menjadi lebih mudah. Karena kita bicara soal anak usia dini, maka kita perlu untuk mencari gambaran nyata dari apa yang Tuhan lakukan. Kalau Tuhan melindungi, menjagai bayi-bayi Israel, maka Tuhan itu seperti papi mami di rumah yang menjagai kamu. Nah, kalau adakah istilah yang mudah dimengerti dan ramah anak, ya? Dalam kisah kita kan bunuh, ya. Itu kita bisa ganti seperti Kain dan Habel, menyakiti, ya, gitu. Jadi ada orang lain, tentara-tentara yang menyakiti, sama seperti penjahat yang aku pernah lihat yang menyakiti orang lain. Nah, itu menjadi relevan buat adik-adik. Gitu. Oke. Sampai sini dulu, Kak. Semoga dapat sesuatu yang berarti dan kita ingat semua kisah selalu tentang Tuhan dan gak ada kisah yang sulit ya. Gak ada yang kisah yang ini gak boleh ini diceritakan pada anak-anak. Semua kisah harus diceritakan kepada adik-adik. Tinggal kita itu caranya saja untuk bisa membuat mereka tuh dan lebih ramah anak. Ya. Semua kisah perlu disampaikan. Apa itu? Kisah Rahab ya, pelacur itu ya. Ya kita perlu sampaikan. Tapi sampaikannya temukan apa yang menjadi pesan utama. Lalu ada nggak istilah-istilah yang perlu cari penggantinya yang lebih ramah anak. Itu juga penting. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan, ada tanggapan? Silakan kalau ada. Ya. Dari saya mantap banget Pak Pendeta. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Saya senang sekali dengan apa yang tadi disampaikan. Jadi kita lebih tahu untuk bagaimana menyampaikan cerita-cerita yang sulit dengan menemukan pesan utamanya terlebih dahulu. Saya ada pertanyaan nih mungkin agak gimana menceritakan seperti bagian-bagian Alkitab yang hanya berisi nama-nama itu bagaimana ya Pak? Contohnya misalnya kan semua bagian Alkitab tuh kalau bisa kita bisa ceritakan gitu ya kan. Nah contohnya adalah dalam kitab 1 atau 2 Tawarik atau 1 Tawarik misalnya 1 sampai 9 itu kan kebanyakan isinya nama-nama semua itu bagaimana ya cara menceritakan misalnya gitu. Kenapa itu jarang sekali gitu. Padahal kayaknya kalau ditulis begitu berarti Tuhan tuh sangat menghargai pentingnya sebuah nama gitu. Jadi kalau kita mau ceritakan ke adik-adik, ini kok nama-nama semua gimana caranya ya Pak?
Gimana? Hmm, Saya sih bingung. betul. Terima kasih. Nah, kita perlu tangkap pesan utamanya dari seluruh silsilah itu apa. Nah, itu pertama kita harus temukan. Kalau kita nggak bisa nemukannya itu jadi problem. Jadi ini apa pesannya ya gitu. Tapi kalau kita bisa nangkap pesannya itu di balik setiap nama itu, ternyata ada artinya. Ingat ya, ketika kita gali firman, salah satu yang bagiannya kita adalah nama dan artinya gitu. Nah, biasanya tuh di silsilah tuh ada nama yang punya arti ya, dan lalu diturunkan silsilahnya. Nah, nama lagi ada lagi dan seterusnya. Maka kalau mau menceritakan tentang silsilah-silsilah itu, temukanlah pola besarnya. Biasanya sekian keturunan, biasanya 7 keturunan. Lalu ada nama besar lagi baru, ya baru lagi. Nah berarti, oh dalam Matius ya ada silsilah Tuhan Yesus, Iya, ya. betul. Nah itu silsilah Tuhan Yesus itu bisa kita rangkai menjadi pesan utamanya adalah bahwa Tuhan sudah merencanakan kehadiran Tuhan Yesus itu jauh sebelumnya dari kisah Adam sampai dengan akhirnya menjadi kisah Tuhan Yesus lahir. Nah, itu yang pesan utamanya adalah Tuhan itu merencanakan segala sesuatu. Misalnya ya, atau Tuhan Yesus hadir sebagai raja. Kenapa? Karena disebutnya dalam silsilah-silsilah itu tokoh-tokoh penting, ya, tokoh-tokoh besar. Bahwa berarti Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa, tapi dia adalah Tuhan dan Tuhan Raja kita. Nah, tangkap dulu pesannya, Kak. Lalu fokus saja pada beberapa nama yang bisa memperkuat pesan itu. Ya, saya enggak dalam untuk membahas silsilahnya karena nanti akan panjang ya, begitu. Tapi prinsipnya Kakak pegang ya. Temukan pesan utamanya, lalu dari pesan utama itu temukan beberapa nama kunci dari silsilah itu. Sehingga kita bisa balik ke pesan utamanya tentang Tuhan. Oh, Tuhan tuh merencanakan. Tuhan Yesus tuh Mesias yang besar. Nah, itu yang kita bisa sampaikan kepada adik-adik. Nanti ketika menyampaikannya, tadi ya ringkas dan sederhana. Temukan aja beberapa nama, mungkin kita perlu waktunya misalnya 5 menit ceritanya. Ya udah temukan beberapa nama, lalu kita bahas nama itu. Pertama Adam, Adam itu adalah manusia pertama. Lalu yang berikutnya ada nama siapa lagi? Lalu nama siapa lagi? Ternyata adik-adik, dari 3 nama yang disebutkan ini menggambarkan bahwa Tuhan Yesus adalah, nah gitu ya. Itu kita bisa sampaikan. Gitu Kak? Ya. Harus sering-sering latihan. Benar, Iya, betul-betul. ya, Supaya polanya ketemu dan terbiasa. Karena kan kita kan, ya saya memaklumi juga ya, karena seringkali kita tuh memang paling menggoda itu adalah menyampaikan apa yang harus dilakukan. Itu tuh, itu sangat menggoda. Tapi bahayanya adalah tadi ya, jebakan moralitas humanis. Beda kalau kita kenalkan Tuhan dulu, lalu ada dampak dari sikap. Ya, karena di kartu benang merah itu kan ada pesan utamanya apa, lalu apa yang mau diterapkan. Dan itu melindungi kita punya fondasi nggak terjebak pada moralitas, tapi kita memang melakukan pekerjaan Tuhan. Seperti ini, kalau langsung pesannya mengasihi, ya, tanpa ada fondasi apa yang Tuhan kerjakan, itu nggak ada bedanya dengan agama yang lain. Agama lain juga banyak yang menerapkan kasih. Ya. Tapi kalau kita ngomong ternyata dari kisah ini tuh, Tuhan itu mengasihi semua orang. Dia mau datang ke Yeriko, mengasihi Zakius, mengasihi semua orang. Kalau Tuhan Yesus mengasihi semua orang, yuk kita juga mengasihi semua orang. Itu berbeda, Kak. Ya, berbeda bukan hanya sekedar mengasihi karena sikap humanis, ya, karena kan semua manusia harus saling mengasihi. Tapi kita tuh mengasihi kenapa? Karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Adik-adik kenal Tuhan dan lalu hidup di dalam Tuhan dengan melakukan tindakan yang ilahi.
Mungkin saya coba mau ini Pak, misalnya kan tadi kita sudah belajar ya bagaimana kita ketika akan mengajarkan kepada anak-anak, jadi apapun ceritanya di dalam Alkitab itu kita harus temukan pesan utamanya dulu. Lalu kalau ini kan untuk anak usia dini kita harus cari mungkin padanan kata atau apa yang ingin kita ajarkan dari mungkin yang ramah anak gitu ya Pak ya. Kemudian untuk penerapannya. Nah, kalau kita menceritakan kepada anak-anak usia dini ini, apakah konsep mengajar seperti khotbah yang hook, book, look, took itu tetap bisa diterapkan ya Pak ya? Mungkin dengan cara yang singkat atau gimana gitu ya. Seperti kayak tadi cerita misalnya Daud dan Bathsheba gitu. Bagaimana untuk merangkainya menjadi misalnya seperti ada hook, book, look, took-nya gitu dengan pendekatan ke Hmm. anak-anak yang usia dini. Gimana gitu Iya kira-kira? Kak. Setuju bahwa kisahnya, makanya tadi kan dalam prosesnya itu 3 tahap ya Kak ya. Kenalkan Tuhan, ya. Lalu ada yang dimengerti, ada yang istilah yang mudah dimengerti dan ramah anak. Lalu sampaikan dengan sederhana dan utuh. Utuh kenapa? Karena penting untuk membuat adik-adik tahu runtut kisahnya. Oh, kisah Zakheus itu adalah Zakheus yang mencari Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus yang lalu tiba-tiba mencari Zakheus, bukan ya. Nah, runtutnya itu begitu. Tapi dalam terakhirnya justru sebenarnya Tuhan Yesus lah yang mencari Zakheus gitu kan. Itu kan runtut ya. Kisah Yunus. Nah, Yunus nggak tiba-tiba dia yang dimakan ikan dulu ya, tapi dia itu pernah dipanggil Tuhan, lari, lalu akhirnya eh, di dalam ikan dan seterusnya. Runtut, ya utuh tuh menjadi runtut. Supaya adik-adik kenal struktur ceritanya dengan tepat, dengan baik, dan justru di balik runtutnya itu ada pesan-pesan Tuhan yang tersampaikan. Dan sederhana, ya hal-hal yang proses yang disampaikan juga menjadi lebih mudah dicerna buat adik-adik untuk akhirnya adik-adik tahu proses ceritanya itu apa dan lalu mudah dicerna. Jadi kalau dalam kisah panjang kita nggak perlu kok detail semuanya disampaikan begitu nggak. Tapi buat kapasitas adik-adik beberapa poin eh, apa yang mau kita sampaikan itu yang kita akan benar-benar tekankan ya sehingga itu yang lalu akhirnya bisa menjadi sampai karena hooknya apa up-nya itu up-nya lalu tube-nya itu bisa menjadi lebih lebih real. Kenapa? Karena kita bisa apa meringkasnya dengan baik. Yang penting adalah ketika kita berhasil menemukan pesan utamanya ya, lalu akhirnya 3 dimensi tadi ya, gitu ya, pakai eh, media-media apapun itu bisa kita kita sampaikan gitu. Nah, jadi saya setuju kalau ceritanya lalu disederhanakan karena adik-adik tuh ini kan ngomongin usia dini ya, abstraksinya tuh terlalu banyak dan detail-detailnya itu sebenarnya itu kan ornamen ya Kak begitu. Ornamen yang intinya adalah pesan firman Tuhan. Pesan utamanya maksud saya begitu. Saya kasih ini aja kayak jadi saya rindu kakak-kakak terus berlatih, membiasakan diri, pegang prinsip-prinsipnya. Jangan pernah menganggap kita udah tahu cerita ini. Ah, cerita Zakheus sudah tahu lah. Cerita Daud Goliat udah tahu lah. Gali lagi dan biarkan mutiara-mutiara terpendam itu kita temukan. Dan seperti halnya kita menemukan hal baru ya Kak. Nanti Lause akan punya gairah untuk membagikannya. Dan kalau orang bergairah membagikannya, kita akan kreatif membagikannya. Ya. Karena ada, wah, saya pengen ngasih tahu ini nih ya. Aku habis ketemu di firman Tuhan ini yang baru aku akan menyampaikannya. Nah, pertemuan selanjutnya itu ada Kak Medi ya, akan berbagi tentang teknik bercerita. Apapun teknik berceritanya, dasari dulu dengan gali firman.
kalau udah gali firman, nemu hal-hal baik, nemu pesan utama, jadi nanti makin kreatif, Kak. Makin kreatif. Ya. Ya, terima kasih. Sudah cukup jelas ya, teman-teman ya. Nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan mungkin dari wakil sekolah minggu, Loso William atau Loso Feni, majelis pendamping. Ada yang mau disampaikan? Tadi saya ada kepikiran pertanyaan sih. Silakan. Kan kita udah tahu nih cara untuk kita harus temukan pesan utamanya dulu kan Pak. Baru kita cari kalimat-kalimat yang lebih sederhana. Tapi di permasalahan di kelas kecil kayaknya ketika kita udah temukan yang utama ini, alat peraganya itu jadinya contohnya kayak video-video di YouTube maupun di Google tuh nggak ada sama sekali ceritanya sama. Jadi agak susah mencari kisah-kisah Alkitab yang ada di buku ngajar kami. Sebenarnya kan kita udah tahu nih, ini bentuk-bentuknya nanti utamanya gimana, tapi ternyata yang lebih sulitnya lagi adalah mencari kisah Alkitab dalam YouTube maupun Google gitu, Pak. Dari Bapak, kira-kira ada nggak sih cara agar kami juga bisa mencari kisah-kisah tersebut yang sebenarnya sulit dicari di Google gitu, Pak? Ada nggak Baik. aplikasi lain yang bisa, bukan aplikasi lain atau website lain yang bisa membantu guru sekolah minggu untuk mendapatkannya itu? Makasih, Loso William. Ini jadi teaser yang baik buat sesi selanjutnya. Jadi ditunggu sesi selanjutnya dengan Kamedi. Semua pertanyaan Alonso William akan dijawab di sana. Nah, kita akan banyak sekali menggali bagaimana proses untuk tadi berkreasi dan saat mendapatkan jalan buntu nggak ada nih di internet nih, gimana nih caranya? Kamedi akan kasih tahu di pertemuan selanjutnya. So, join lagi di pertemuan selanjutnya supaya dapat jawabannya. Saya nggak mau kasih tahu dulu ah. Oke, Pak. Gitu. Ya, Ya, mantap luar Pak biasa. Pendeta. Ya betul ya, Lose-Lose itu adalah bagian dari sesi ketiga kita nanti yang akan disampaikan oleh Kak Medi. Nah, itu penting banget untuk setiap kita bisa join, menambah wawasan kita juga. Memang untuk kesulitan alat peraga itu banyak dari guru-guru ya, mungkin bukan hanya gereja kita sih, saya rasa gereja-gereja lain juga pasti ada. Tapi Kak Medi ada tips-tipsnya gimana untuk menghadapi itu semua, gimana caranya itu Kak Medi ada tips-tipsnya sangat Minggu depan ya? bagus di minggu depan ya, di pertemuan sesi 3. Iya. Ya, terima kasih untuk Pak Pendeta Hendra ya yang sudah menyampaikan bagaimana supaya kita bisa menggali kita membagikannya kepada anak-anak semua. Dari saya sih belum ada ya untuk tanggapan seperti apa, tapi saya selaku majelis pendamping komisi mengucapkan terima kasih untuk kesediaannya, waktunya untuk boleh berbagi bersama-sama dengan guru-guru yang ada di sini. Tuhan memberkati.